Shalom saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Pasti sehat ya. Pada UTS PAK kali ini, saya Ariel Benhart dari Prodi MRL ingin sedikit berkhotbah tentang beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang Yesus Kristus. Sebelum disalibkan, Yesus melakukan perjamuan kudus. Di sana ia mewakili seluruh orang percaya untuk mendapatkan suatu penebusan. Di sana ia menyatakan bahwa seluruh tugas keimanannya akan tergenapi pada saat ia mati di Bukit Golgota. Jika Tuhan Yesus adalah Allah, mengapa ia berdoa kepada Bapa? Mengapa kita memikirkan hal ini? Pernah nggak mikir kayak gitu? Ketika Yesus menjadi penebus kita, mengapa ia berdoa? Mengapa ketika kita berdoa harus ditutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kita membuka doa dengan Allah Bapa dan menyebutnya sebagai Allah Roh Kudus. Dalam prosesnya lalu ditutup dengan nama Tuhan Yesus. Jika kita memikirkan hanya tentang pribadi kedua, maka itu adalah doa yang salah menurut saya. Doa kita harus merujuk pada Allah Tritunggal, bukan hanya salah satu pribadi doang. Jadi, mengapa Tuhan Yesus sebagai imam besar berdoa syafaat untuk umatnya? Dalam Yohanes 17 ada doa Tuhan Yesus sebelum ia mati di Bukit Golgota. Ia berdoa kepada Bapa untuk kita semua, supaya kita mendapatkan penggenapan keselamatan, buah keselamatan, dan hidup di surga, saudara. Ibrani 7 ayat 25 jelas mengatakan bahwa ia bersyafaat untuk kita. Ia tahu kita lemah, terbatas, dan kita diserang oleh setan dan dunia. Inilah mengapa Tuhan bersyafaat bagi kita. Mengapa kita harus senantiasa berdoa dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan menyatakan bahwa ada doa orang percaya, yaitu doa Bapa kami. Seharusnya bagian itu berjudul doa orang percaya. Efesus 6 jelas menyatakan bahwa ada peperangan dan ada janji kemenangan. Bagaimana caranya? Melalui apa? Melalui doa, saudara-saudara. Ibrani 4 ayat 14 sampai 6. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, saudara-saudara. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Mengapa ia berdoa kepada Allah Bapa? Jikalau Yesus adalah Allah, mengapa ia berdoa kepada Allah Bapa? Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus adalah pengantara kita dari kekekalan. Yesus sudah memiliki relasi yang dekat dengan Allah Bapanya, dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Sebagai manusia, Yesus berdoa dan menunjukkan dirinya bergantung pada Allah Bapa. Ia taat sepenuhnya kepada Allah juga dalam doa. Ia hidup sinkron dengan visi dan misi Tuhan. Doanya menunjukkan bahwa ia 100% manusia sejati. Mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Ia mengorbankan dirinya sendiri, darahnya sendiri. Perjamuan kudus menyatakan bahwa Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Di sana ada kebenaran tentang Yesus sebagai imam besar. Roti itu pun tentang tubuhnya. Ketika Yesus mengorbankan dirinya sendiri, kita mengetahui bahwa ia adalah imam yang aktif dan mengerti kesulitan kita, saudara-saudara. Ia menjadi imam besar dari kekekalan untuk menderita dan mati bagi umat-umatnya. Ketika kita membaca pasal-pasal kitab Ibrani, kita akan lebih mengerti bagian ini. Misi Yesus adalah dari sejak kekekalan. Misi itu tidak perlu dukungan pemerintah, pemimpin agama, dan politik. Sama sekali tidak butuh. Seluruh misi itu dijalani oleh Yesus dari nol sampai semuanya terjadi. Tidak ada kuasa manusia yang diandalkan dalam misi itu. Kita harus memiliki semangat ini dalam menjalankan misi hidup kita, sama seperti Yesus. Yesus adalah imam besar yang maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Ia pernah mengalami penderitaan yang hebat, namun itu tidak membuatnya berdosa. Ia adalah penebus yang suci. Ia pernah merasakan lapar, haus, dan lelah karena ia pernah menjadi manusia. Ia juga pernah dipukuli dan disakiti. Namun dalam semua itu ia tidak berdosa. Semua itu ia lalui dan ia mengerti apa yang kita lalui. Jadi kita tidak bisa bertanya, mengapa engkau tidak mengerti? Karena ialah yang paling mengerti kita, maka kita tidak perlu meragukannya. Lalu
jaminan keselamatan. Dalam Efesus 2 ayat 8-10 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap manusia pasti ingin memiliki jaminan keselamatan dalam hidup, saudara-saudara. Dan banyak orang berusaha keras dengan melakukan kebaikan dan amal untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi dalam firman Tuhan mencatat keselamatan adalah sebuah anugerah dan pemberian Allah, bukan hasil usaha dan amal manusia. Agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah melalui amal dan lain-lain. Tapi anugerah adalah usaha Allah mencapai manusia. Anugerah keselamatan adalah pemberian Allah kepada orang yang tidak layak menerimanya. Perbuatan baik bukan syarat, tapi bukti keselamatan. Orang percaya harus punya kepastian keselamatan. Jika tidak, itu berarti ia menganggap Allah penipu. Dasar keyakinannya yang pertama, firman Allah itu sebagai bukti objektifnya. Lalu yang kedua, kesaksian Roh Allah itu bukti subjektifnya. Lalu yang ketiga, buah iman atau bisa dibilang kekudusan. Tercatat dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, orang mengaku selamat tapi tidak hidup kudus, maka diragukan kelahiran barunya. Tujuan orang percaya diselamatkan bukan untuk masuk surga, tetapi orang percaya diselamatkan memiliki tujuan untuk mengerjakan keselamatan yang telah Allah berikan. Kater gazeste sama dengan to accomplish, selesaikan hingga sempurna. Ini artinya keselamatan bukan hanya tidak dihukum di neraka, tapi jadi serupa seperti Yesus. Siapa yang mengerjakannya? Allah yang mengerjakannya. Di dalam kita. Kita yang bekerja, Allah yang menyebut, yang memampukan, dan melekat kepadanya. Amin, saudara-saudara. Keselamatan mencakup tiga dimensi waktu, yaitu lampau, kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa, justifikasi atau pembenaran. Lalu yang kini kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa atau sanctification atau pengudusan. Lalu yang akan datang in the future, kita akan diselamatkan dari adanya dosa atau glorification atau pemuliaan. 4 tingkatan moral manusia. Yang pertama, bisa berdosa. Contohnya Adam, diciptakan kudus tetapi belum teruji dan jatuh di dalam dosa. Lalu yang kedua, tidak bisa tidak berdosa, seperti Man yang jatuh dalam dosa dan selalu jatuh di dalam dosa. Jadi moral yang baik dan benar itu yang bagaimana? Moral yang baik dan benar itu yang bisa tidak berdosa. Lahir baru dan taati Roh Kudus, matikan manusia lama, bisa tidak berdosa. Lalu tidak bisa berdosa, itu seperti kita nanti di surga kelak. Yang sudah dimuliakan tidak bisa berdosa lagi. Seperti itulah saudara-saudara. Keselamatan itu dijamin selama kita tetap tinggal dalam Kristus. Kerjakan keselamatan dengan takut akan gentar. Supaya karakter kita serupa dengan Kristus. Tujuan keselamatan bukan sekedar masuk surga, tetapi supaya karakter kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita layak dan cocok tinggal dalam surga. Amin. Lalu yang ketiga, iman. Keselamatan diberikan kepada kita oleh anugerah yang kita terima dengan iman. Tuhan mengasihi dengan menyediakan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 mengatakan bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Keselamatan dalam bentuk dipulihkannya hubungan dengan Tuhan dan harapan kerajaan surga yang abadi diberikan kepada kita. Diawali oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Respons terhadap Tuhan yang menyediakan kurban tersebut adalah iman dengan harga yang harus kita bayar. Persoalannya adalah respon yang bagaimanakah yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang beriman kepadanya secara benar. Kalau Abraham menunjukkannya dengan meninggalkan Ur Kasdim dan kerelaan menyembelih anaknya sendiri, bagaimana dengan kita? Cukupkah dengan pergi ke gereja atau melakukan kegiatan beragama? Untuk ini, firman Allah menunjukkan kepada kita respons yang harus kita lakukan bukan hanya ke gereja atau melakukan suatu kegiatan rohani saja,
melainkan melakukan kehendak Bapa. Itu yang terutama, saudara-saudara. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari mendengarkan firman Allah tersebut, seseorang dapat mengerti kehendak Tuhan. Setelah mengerti firman Allah, seseorang belajar hidup dalam ketaatan. Yang sama artinya dengan melakukan kehendak Bapa. Jadi respons yang diharapkan bukan hanya dengan hati percaya dan mulut mengaku tanpa tindakan. Pada kenyataannya, dan memang seharusnya, kalau hati percaya dan mulut mengaku, maka percaya dan pengakuan tersebut harus terwujud dalam tindakannya. Berkenaan dengan hal di atas, banyak orang yang hanya memungut, yaitu dengan hati percaya dan mulut mengaku, maka sudah selamat. Mereka biasanya berpikir seperti itu. Berarti hubungan dengan Tuhan secara otomatis sudah pulih secara ideal. Dan mereka boleh meyakini kalau mati nanti masuk surga. Inilah pekerjaan iblis yang menggunakan ayat-ayat Alkitab secara keliru untuk membinasakan manusia seperti yang pernah dilakukan iblis terhadap Yesus. Kita harus memeriksa dengan jujur. Benarkah kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan secara benar? Dan perilaku kita selalu menyenangkan hatinya? Apakah kita memiliki keyakinan bahwa kematian adalah sesuatu yang indah, sehingga kematian benar-benar bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan menyenangkan? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu perlu kita memperhatikan kata firman Kristus. Kalau Abraham mendengar firman Yahweh, orang percaya mendengar perkataan Tuhan Yesus Kristus. Di sini apa yang diajarkan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun? Menimbulkan iman yang menyelamatkan. Jadi seseorang tidak akan selamat tanpa mendengar segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam amanat agung, Tuhan Yesus memerintahkan agar orang percaya diajar melalui segala sesuatu yang diperintahkannya. Jika seseorang benar-benar mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan melakukannya, ia akan menjadi seseorang yang memiliki tindakan-tindakan konkret dalam percaya, dalam hati, dan pengakuan mulutnya. Oleh sebab itu, harus selalu diperdengarkan kepada jemaat bahwa iman adalah tindakan penurutan terhadap kehendak Allah. Percaya di dalam nalar belumlah percaya yang menyelamatkan, tapi percaya yang diwujudkan dalam tindakan adalah percaya yang menyelamatkan, saudara-saudara. Tindakan sebagai wujud percaya akan membentuk seseorang menjadi dewasa rohani. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus bahwa oleh perbuatan iman, seseorang menjadi sempurna. Jadi, kalau di ikatan iman datang dari pendengaran oleh firman bukan hanya masalah telinga yang mendengar atau sekedar pikiran yang mengerti, melainkan kesediaan melakukan apa yang Allah kehendaki. Amin, saudara-saudara. Lalu yang keempat, saya akan menceritakan tentang ineransi Alkitab. Pewahyuan firman Tuhan, otoritas Alkitab, kanonisasi, infalibilitas, dan ineransi tentunya merupakan pokok-pokok dari doktrin Alkitab yang sangat penting untuk kita mengerti. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan naskah asli, terjemahan Alkitab juga menjadi hal yang esensial bagi kehidupan kekristenan kita. Suatu kenyataan yang menyedihkan adalah ketika mendengar ada orang-orang yang menyelidiki Alkitab bukan untuk semakin tunduk pada otoritasnya, melainkan berusaha untuk mendaftarkan semua kesalahan dan pertentangan yang menurut pendapat mereka terdapat di dalam Alkitab. Bahwa ada bagian-bagian dari Alkitab yang merupakan firman Allah, tetapi bagian-bagian lainnya hanyalah perkataan manusia. Banyak yang beranggapan seperti itu. Mereka bahkan percaya bahwa mereka dapat menentukan bagi mereka sendiri bagian mana yang benar dan yang salah. Kata ineransi sendiri berasal dari kata kerja dasar bahasa Latin atau bisa dibilang errare, yang mengimplikasikan sesuatu yang menjauhi kebenaran. Sehingga kata inerant berarti menyatakan kualitas yang bebas dari kesalahan. Jadi ineransi Alkitab berarti Alkitab yang merupakan firman yang diwahyukan oleh Allah sendiri dan diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulisnya, sehingga naskah aslinya memiliki kualitas yang bebas dari kesalahan.
bukan dalam hal yang berkaitan dengan moral dan kerohanian, tetapi juga termasuk hal yang berkaitan dengan sejarah, geografi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Beberapa pokok penting di dalam mengerti inerransi Alkitab yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita percaya bahwa Allah adalah benar. Yang kedua, kita percaya bahwa firman Allah adalah kebenaran. Allah kita adalah Allah yang benar, maka firman-Nya adalah kebenaran. Tidak mungkin Allah yang benar memberikan firman yang tidak benar. Oleh karena itu, dengan pengertiannya akan hal ini, dengan pengertian akan hal ini, kita akan menolak setiap pandangan bahwa firman Allah bisa bersalah dan atau mengandung kesalahan. Lalu yang ketiga, kita percaya bahwa firman Allah dituliskan oleh para penulis Alkitab yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Seperti pada 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, Alkitab dihembuskan oleh Allah. Roh Kudus memimpin dan memampukan para penulis Alkitab untuk mencatat wahyu khusus Allah dengan suatu cara yang dapat dipercaya secara mutlak. Setiap penulis Alkitab dipimpin oleh Roh Kudus sendiri, sehingga tulisan-tulisan mereka adalah wahyu Allah sendiri yang tanpa kesalahan. Jadi Allah adalah benar dan Ia memberikan firman-Nya yang adalah kebenaran juga. Dan Roh Kudus memakai para penulis Alkitab untuk menuliskan firman-Nya dengan tanpa kesalahan. Maka kita percaya bahwa naskah-naskah asli dari Alkitab tidak mungkin salah. Yang keempat, kita percaya bahwa Allah menjamin bahwa kita tidak ada bagian dari firman-Nya yang akan berubah dan tidak ada penghilangan atau penambahan, bahkan sekecil apapun itu. Jadi walaupun hanya naskah-naskah asli yang diilhamkan, kita juga percaya bahwa Tuhan Allah memelihara proses penyalinan dan penerjemahan dari Alkitab. Terjemahan Alkitab tetap dapat dipercaya. Jadi sebagai tanpa Jadi terjemahan Alkitab itu kita masih tetap bisa percaya 100% sebagai tanpa bahwa itu tuh tidak ada kesalahan. Ketika terjemahan itu merefleksikan setiap firman-Nya yang telah diilhamkan dalam naskah aslinya, lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Kita perlu mengerti doktrin Alkitab yang benar, serta memiliki kerendahan hati di dalam membaca, merenungkan, dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menemukan kesulitan-kesulitan dalam mengerti firman Tuhan, janganlah kita mulai berpikir bahwa Alkitab kita yang salah. Namun biarlah kita ya dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan untuk menerangi mata rohani kita, untuk semakin mengerti kelimpahan dan keindahan firman-Nya. Secara tegas dinyatakan bahwa Allah sendiri yang mewahyukan Roh Kudus yang mengilhamkan para penulisnya. Jadi Allah sendiri yang mewahyukan, lalu Roh Kudus yang mengilhamkan kepada para penulisnya. Jadi penulis-penulis dan penerjemah-penerjemahnya itu masih selalu diberkati oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Sehingga kita dapat tunduk pada otoritas Alkitab dan percaya akan ketidakbersalahan Alkitab. Kiranya pengertian yang benar ini semakin mendorong jemaat Tuhan untuk semakin mencintai firman-Nya dan memberikan diri untuk tunduk dan rela dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Amin, saudara-saudara. Lalu yang kelima, image of God atau bisa dibilang imago Dei. Sekalipun seseorang tampak tidak menarik, namun dia lebih bernilai daripada materi. Mengapa demikian? Karena pada faktanya setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya gambar Allah? Bagaimana gambar Allah ini bisa jadi landasan bagi kita untuk mengalami hidup yang berkemenangan? Tercatat dalam Kejadian 1 ayat 26-27 bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan Allah. Kita diberi kuasa yang berarti otoritas, bukan eksploitasi, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Seringkali orang Kristen menjalani hidup yang lemah dan payah karena menempatkan dirinya di bawah ciptaan lain. Harusnya ciptaan lain di bawah otoritas manusia dan manusia di bawah otoritas Allah. Bisa bayangkan betapa sedihnya pencipta ketika kita diciptakan sebegitu mulia tetapi kita tidak hidup dengan pikiran dan cara-cara yang mulia.
Kita menjadi takut dengan ciptaan lain seperti kepercayaan adanya penunggu di pohon besar, batu besar, dan benda-benda lain, hantu atau apalah. Itu biasanya dibilang itu merupakan penghinaan kepada pencipta kita. Benar nggak? Soalnya manusia itu sendiri diciptakan sebagai orang yang punya otoritas penuh di bumi. Otoritas bukan eksploitasi, saya ingatkan lagi. Itulah mengapa Allah sangat benci kepada penyembahan berhala dan percaya hal-hal gaib lainnya. Ada 3 aspek manusia diciptakan menurut gambar dari rupa Allah. Manusia memiliki kepribadian, perasaan, pikiran, kehendak. Itulah kepribadian manusia. Manusia memiliki moral, memiliki kebebasan dan tanggung jawab. Seperti kata Agustinus, Bapak Gereja, kebebasan kita makin dibatasi sejak kejatuhan. Kalau semula dapat tidak berdosa, sesudah kejatuhan jadi tidak dapat berdosa setelah dosa Adam Hawa itu. Lalu yang ketiga, manusia memiliki kerohanian. Dengan roh, maka manusia dimungkinkan untuk bersekutu dengan Allah yang adalah roh itu sendiri. Sejak awal merupakan keinginan Tuhan untuk membuat kita menjadi seperti Dia. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Faktanya manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat manusia tidak lagi mencerminkan kemuliaannya, tetapi malahan mencerminkan sesuatu yang sangat berlawanan dengan Allah. Gambar Allah menjadi rusak dan menjadi anti Allah. Ketiga aspek yakni kepribadian, moral, dan kerohanian menjadi tercemar oleh dosa. Dosa terlalu kuat untuk dilawan, perjuangan manusia melawan dosa selalu dimenangkan oleh dosa. Manusia benar-benar diperhamba oleh dosa, saudara-saudara. Jadi bagaimana manusia mengalami hidup yang berkemenangan? Yaitu dengan diciptakan kembali, dilahirkan kembali, dibaptis, dihapus dosa-dosanya. Amin, saudara-saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhlah yang baru akan datang. Kristus adalah korban yang sempurna. Kristus sudah mati dan menang di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan itu sudah tuntas. Tidak perlu lagi sesuatu untuk menambahkan karyanya, termasuk perbuatan baik kita. Jika Adam pertama gagal taat, maka Adam kedua telah taat. Jika dosa Adam membawa semua manusia kehilangan gambar Allah yang sempurna, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bagaimana mungkin Allah menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, tanpa memampukan kita menuju ke sana? Kita adalah fotokopinya Allah, bahkan kita memiliki keunikan dibanding orang-orang lain yang belum percaya. Setiap manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan hanya satu kali, kecuali orang-orang percaya, termasuk saudara-saudara dan saya sendiri. Jika kita diciptakan Allah 2 kali. Pertama, kita ini buatan Allah. Yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Penciptaan kembali inilah yang menjadi jaminan bagi kita menjalani hidup yang berkemenangan. Maaf saudara-saudara, tadi ada sedikit gangguan. Jadi, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teologi dan sains. Teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos, yang berarti Allah itu sendiri, dan logos yang berarti ilmu, logika, penalaran, dan pikiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa teologi itu merupakan istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada sebuah rumpun ilmu, saudara-saudara. Para filsuf yang mempelajari secara benar-benar tentang ilmu teologi sudah pasti mengaitkan ilmu sains dalamnya. Karena ilmu sains sangat identik dengan ilmu ketuhanan. Allah mengindikasikan eksistensinya melalui ciptaannya. Dengan berbagai ciptaannya kita diajarkan untuk berpikir lebih matang tentang apa itu dasar kehidupan. Melalui ciptaannya Allah memberikan kemahakuasaannya. Sebagai contoh adalah penciptaan bumi dan sisinya yang telah dijelaskan di kitab Kejadian, saudara-saudara. Memang tidak dapat dipungkiri kalau ilmu sains adalah ilmu yang menghubungkan teologi dengan agama, karena dapat menumbuhkan keimanan dalam jati diri seseorang. Semakin orang mendalami ilmu teologi, semakin dalam juga pengetahuan mereka tentang dunia, ketuhanan, dan semakin kokoh pula keimanan yang dimilikinya. Contoh sederhana adalah seorang filsuf seperti Aristoteles, Socrates, dan lain-lain yang membagikan pemikirannya kepada rakyatnya tentang ilmu teologi. Karena mereka sadar akan adanya alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada campur tangan, kekuatan, kekuasaan, dan kehendak Allah di dalamnya. Para cendekiawan cenderung berpikir lebih matang dengan cara melakukan pengamatan yang mendalam dan berpikir baik-baik tentang adanya alam semesta dan dirinya itu sendiri.
alam semesta yang terbentang luas ufuk ufuk ke ufuk sangatlah membingungkan para kaum cendekiawan. Mereka berlomba-lomba untuk memecahkan misteri tersebut. Beberapa dari mereka menggunakan konsep teologi dan beberapa dari mereka tidak menggunakan. Akan tetapi dengan menggunakan teologi lebih mendapatkan hasil yang rasional karena memang memiliki sangkut paut dengan konsep ketuhanan itu sendiri, saudara-saudara. Lalu konsep teologi ini tuh memang berat. Banyak orang yang tidak ingin mendalaminya karena hal ini bersifat elusif atau sukar untuk dipahami. Membutuhkan jiwa yang bersih dan niat yang baik dengan menjunjung tinggi diri sendiri, maka ilmu teologi dapat dipelajari. Mungkin lebih tepatnya bukan mempelajari, akan tetapi meresapi. Karena semakin kita dapat meresapi ilmu teologi, semakin kokoh pula konsep yang kita dongkrak dalam diri kita. Beberapa filsuf memiliki pendapat yang berbeda-beda, yang ada kesombongan ada yang dengan kesombongannya mereka tidak mempercayai adanya Tuhan Allah yang berkuasa, ada pula yang percaya dengan Allah tentunya. Ada beberapa filsuf yang saya hafal seperti Yuri Gagarin, seorang kosmonat Rusia yang mengatakan bahwa dia sudah mengelilingi ruang angkasa namun tidak menemui Allah. Lalu ada Thomas Andrew, seorang arsitek yang membuat kapal Titanic, pernah dengan kesombongannya mengatakan bahwa kapal yang ia buat itu tak akan pernah tenggelam sekalipun Allah yang menenggelamkan. Namun apa yang terjadi? Kapal itu menabrak bongkahan es yang besar lalu tenggelam. Itulah kuasa Allah, saudara-saudara. Tak hanya itu, banyak juga filsuf yang mempercayai adanya Tuhan. Seperti contohnya Johannes Kepler yang pernah berniat untuk menjadi seorang teolog dan memuliakan Allah melalui teori astronomi yang ia buat. Jadi teologi dan sains bukanlah hal yang dapat diperbandingkan, karena sains merupakan ciptaan Allah yang ditemukan dan dipelajari umatnya, termasuk hukum alam yang diciptakan Allah dan tunduk pada Allah, yang di luar dimensi yang kita kenal. Jadi janganlah saudara-saudara sekalian jauhi ilmu teologi. Jangan pernah, karena semakin kuat konsep teologi yang saudara-saudara pahami, resapi, maka akan merasa semakin kecil diri Anda, jadi Anda bisa rendah di hadapan Tuhan, dan keindahan dunia ini tidak serta-merta karena kebetulan, justru ada tangan Allah di baliknya. Amin, saudara-saudara. Sekian saja khotbah saya. Terima kasih, saudara-saudara. Selamat siang. Tuhan memberkati.